izinkan saya meralat ucapan jaksa. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan, karena ini bukan pembenaran. Saya seorang perempuan, seorang TKW, dan seorang pesakitan. Oleh karena itu, tolong izinkan saya berbicara dan jangan dipotong. Jika waktunya berhenti, maka saya akan diam untuk selamanya. Toh semua sudah jelas. Saya memang seorang pembunuh dan akan dihukum vonis mati. Untuk apa berkelit jika ini sudah mengarah dalam hidup saya? Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya berbicara, mengalir seperti air dari hulu ke hilir, berambah dari sana hingga kemari, berlalu dengan runtuhnya helai-helaian kemanusiaan, hingga masuk ke corok-corok kota. Nama saya Sumar, seorang TKW. Babu. Tapi justru itu, saya hebat karena saya berani menjadi babu, menjadi manusia dengan kasta terendah dari struktural kasta manusia. Belum tentu kan semua orang bisa. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya karena bersuara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, Simbo, dan para majikan. Semua itu bermula saat saya di Karangsari, di bangku madrasah. Guru saya menjelaskan PKI itu benar-benar biadab. Seluruh antek-anteknya dimusnahkan. Kalian tahu gak sih? Bapaknya Sumara itu PKI. Lah, apa iya Bapak Sumara itu PKI? Tahu dari mana? Lah, sekarang di mana bapaknya Sumara itu? Ya sudah diciduk lah. Itu ada cidikannya.
Sumarah, bapakmu itu orang Lukundu. Bapakmu itu kerjaannya diurus kelapa dan usir adong. Dulu bapakmu itu sering dapat panggilan dari Den Projo untuk menjadi supirnya. Namun suatu ketika, tiba-tiba di depan rumah sudah ada Den Projo, dua tentara dan warga lainnya. Mereka mencari bapakmu Sumarah. Embokmu yang kebingungan bertanya dengan Den Projo. Tapi kata Den Projo, "Sudahlah Yu, tidak usah ikut campur, tidak usah berkelit, diam saja." Embokmu kebingungan, Bu. Kami tidak tahu di mana bapakmu berada. Oleh karena itu, engkau kami beri nama Sumarah. Jangan dicari dan jangan diingat kembali. Aku tidak ingin menjadi bodoh seperti Bapak, Embok, dan Simba. Aku ingin sekolah. Segala rumus aku hafal. Kosinus, alfa, beta. Semuanya aku hafal. Begitu pula dengan butir-butir Pancasila. Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, begini, dan begitu. Kita harus begini. Saat aku ingin mendaftarkan diri sebagai seorang PNS, aku tak diterima, aku didepak, aku dikucilkan. Karena para ormas mengetahui akan latar belakang bapakku. Aku seorang anak dari bapak yang katanya seorang PKI. Tuhan, apa benar
suatu waktu Sumara merasakan cinta pertamanya. Dia seorang tentara bernama Mas Edi. Mas Edi bertugas mengantar beras ke para istri komandan. Dengan seiring berjalannya waktu, kami mencari kasih. Dan yang paling penting, ketika aku mengetahui bahwa Mas Edi juga turut menaruh cinta kepadaku, cinta kami semakin bersemi. Rasanya seperti bunga-bunga yang terbang ke tujuh langit. Namun semua itu musnah begitu saja saat Mas Edi tahu nama gelap bapakku. Baginya, seorang tentara haram hukumnya jika memiliki istri seperti diriku. Aku merasa malu. Aku merasa jijik dan hina. Aku ingin lari, pergi jauh dari sini. Jauh dari nama gelap bapakku. Lalu Simbo menawarkan pekerjaan lain. Sumara, apa kamu mau menjadi seorang TKW di Arab, Bu? Kami pun mempersiapkan diri untuk mengurus segala administrasi dari para calon-calon itu. Segala tetek bengek kami penuhi semuanya dengan selipan-selipan uang di baliknya. Aku bekerja di Arab. Segala rumus-rumus yang aku hafal hilang, musnah begitu saja. Entah kemana pergi. Jadilah aku, Sumarah binti Sulaiman, menjadi TKW dengan NIM tertinggi. Aku kira aku dapat bermetafosa dari bulan bumi menjadi kupu-kupu yang indah. Namun segalanya musnah begitu saja. Di negeri sendiri, aku didepak ke sana, didepak kemana. Entah apa yang dimaksud, hanya karena bayang-bayang bapak yang aku saja bahkan belum pernah melihat wujudnya. Aku dihina, aku disiksa. Gajiku hilang entah kemana. Di balik cadar-cadar hitam mereka, aku dibinatangkan layaknya seorang binatang. Dan yang paling parah, Dewan Hakim yang terhormat, saya diperkosa.
diam saja. Tidak. Kali ini saya akan mendongakkan kepala saya. Saya akan kembali meludahi muka orang-orang yang telah membinasakan diri saya. Lalu saya mengambil pisau tajam untuk saya tancapkan ke jantung hatinya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Saya melakukan kesalahan. Tapi entah kesalahan itu adalah bentuk pembelaan diri saya atau memang kesalahan yang saya perbuat. Saya tahu saya akan dihukum mati. Tidak perlu saya diadili. Saya tidak butuh pengacara. Bahkan saya tidak butuh untuk dikembalikan di negeri saya. Karena diri saya sendiri di negeri saya dikucilkan. Terlalu rumit urusannya jika saya harus kembali ke negeri ini. Untuk itu, saya Sumbar saya siap mati.